Baik, terima kasih sudah mengklik video ini, dan di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara untuk mapping keyboard oprek dengan ORG 2024. Dan di sini saya menggunakan keyboard oprek dari Casio CT670, dan video ini tidak tertutup kemungkinan jika kalian menggunakan keyboard oprek yang lainnya, misalkan keyboard oprek Tecno T5000 atau sejenisnya seperti itu. Jadi video ini agak panjang karena kita akan membahas persamaan dari keyboard PC ke keyboard opreknya. Jadi itu beda. Makanya kita bilang bahwasanya itu untuk keyboard opreknya ini bebas ya untuk semua. Cuman di sini kita pakai yang Casio CT670 seperti itu. Nah, langkah awal yang harus kita siapkan terlebih dahulu adalah tentunya handphone yang kita gunakan untuk ORG 2024. Dan pastikan untuk ORG-nya itu original dari Play Store dan sudah VIP. Jadi jika ada yang juga butuh VIP, silakan melalui nomor yang tertera di layar video ini ya. Kemudian di sini kita siapkan keyboard opreknya. Jadi bebas. Kemudian yang kita siapkan lagi adalah OTG. Jadi OTG yang saya gunakan seperti ini harganya di online shop sekitar 20 ribuan ya. Nah, sekarang kita akan langsung bagaimana cara untuk mapping daripada tombol-tombol keyboard ini ya, sehingga ini bisa kita atur nanti yang mana untuk touch variasinya di bagian sini dan juga untuk sound-soundnya atau voice-nya seperti itu. Jadi kita akan mapping karena di bawaannya kalau kita langsung colok itu tidak bisa ya seperti itu. Nah, kita akan langsung ke tutorialnya. Yang pertama kita akan sambungkan USB dari keyboard opreknya ke OTG seperti ini. Jika sudah dipastikan terpasang dengan benar, kita tusukkan untuk Type C-nya jika menggunakan Type C ataupun micro USB jika menggunakan micro USB. Jadi di sini saya pakai Type C. Makanya sebelumnya kita bilang bahwasanya OTG ini bagus ya. Ini bisa dual ya. Bisa dua kita gunakan, yang micro dan juga yang Type C. Sekarang kita colokkan. Oke, setelah tercolok dengan baik, di sini kebetulan keyboard yang saya gunakan itu untuk speaker eksternalnya ini bisa main ya. Jadi saya akan masukkan juga untuk handsetnya sehingga bisa bunyi nantinya. Sekarang kita akan langsung buka saja ORG 2024-nya. Kemudian kita akan VIP-kan dulu. Jika sudah VIP, maka ini kita kembali. Lalu di bagian sini kita akan masuk ke MIDI-nya. Jadi mungkin itu berbeda-beda ya karena tergantung dari skin yang kalian gunakan. Di sini saya gunakan skin yang bawaan. Untuk letak MIDI-nya itu di sebelah kiri. Yang ini MIDI kita pencet, kemudian kita klik menghubungkan USB. Kemudian akan muncul pop-up seperti ini, lalu kita klik OK. Jika sudah, maka di bagian MIDI-nya ini kita close. Dan di sini saya akan beritahu bagaimana supaya skinnya itu tidak berubah. Sehingga walaupun kita colok untuk MIDI-nya itu tombol-tombolnya itu seperti bawaan pas sebelum kita sambungkan MIDI. Jadi caranya kita masuk ke setting, kemudian di sini pilih yang koneksi. Lalu di bagian MIDI ini ada MIDI. Untuk ganti skinnya ini pilih yang jangan berubah seperti itu. Nah, kemudian di sini kita bisa atur-atur juga untuk keyboardnya mulai dari mana. Ini tergantung ya dari kalian semua. Jika ingin memunculkan teks klavirnya di sini, kemudian di bagian yang kita atur itu di bagian irama akor ya. Untuk chordnya ini bisa kalian gunakan yang satu kunci atau tiga kunci. Jadi biasanya saya pakai yang satu kunci supaya mempermudah ya. Jadi jika ada yang memakai juga tiga kunci disilakan. Kemudian untuk settingnya kita close dulu. Lalu di sini kita akan masuk ke MIDI-nya lagi, kita klik. Di sini ada pilih model. Kemudian untuk modelnya ini standar 61K. Artinya touch-nya yang saya miliki ini 61 ya. Mulai dari sini ini sampai ke sebelah sana itu 61 touch artinya. Sama touch yang hitamnya seperti itu ya. Jadi jika kalian menggunakan keyboard T5000 itu touch-nya kalau nggak salah 49. Nah, jadi silakan disesuaikan untuk memilihnya. Ini standar key.
Kemudian di bagian atas ini ada logo file ya. Logo file ini, logo file kita klik. Kemudian di sini ada beberapa standar key ya atau modelnya. Berhubung di sini saya pakai yang 61 key, maka kita pilih yang standar 61 key yang ini. Jika sudah dipilih, maka sekarang waktunya kita akan mapping. Dan sebelum kita lanjutkan untuk mappingnya, maka perlu juga saya beritahu apakah perbedaan antara setelah kita mapping dan sebelum kita mapping. Ini sebelum kita mapping, ini bisa digunakan ya. Jadi untuk tools-nya itu bisa digunakan, cuman untuk tombol-tombolnya ini tidak bisa kita gunakan. Ini tidak main dia ya. Jadi untuk startnya nanti ini di bagian sini saya berikan, di bagian sini ini start, itu dia tidak main ya seperti itu. Kemudian di sini kita akan langsung mapping saja ya. Caranya kita langsung ke MIDI lagi, kemudian kita pilih model, lalu di bagian sini kita atur dulu untuk style start top yang ini. Jadi untuk mappingnya kita harus pencet keyboard yang di sebelah kanan yang ini, karena untuk yang satunya itu di keyboard PC ya atau keyboard laptop. Jadi kita pakai keyboard operate, artinya kita pilih yang keyboard di sebelah kanan. Kita pilih untuk style start top, kita klik, pastikan namanya sama ya, style start stop. Kemudian di keyboardnya, keyboard operate-nya kita pencet di tombol mana mau kita taruh untuk start ataupun stopnya. Di sini saya kasih di tombol yang ini ya, sudah saya tulis sebelumnya. Kita coba pencet dan perhatikan layarnya ya, akan berubah nanti. Kita pencet dan di situ sudah muncul sebuah angka yaitu kontrol 1 ya. Kemudian setelah itu kita klik baik. Oke, kita coba dulu apakah bisa ataupun tidak ya. Kita close lagi, kemudian kita close, lalu di sini kita coba mainkan untuk start topnya yang ini. Mungkin suaranya tidak kedengaran, namun bisa dilihat di layar apakah itu main ataupun tidak di bagian sini ya. Kita pencet lagi. Nah, itu sudah bisa ya. Kemudian kita akan masuk lagi ke bagian variasi ataupun feel-nya. Seperti itu, kita masuk MIDI lagi, lalu kita ke pilih model. Lalu di bagian sini kita masuk ke style button ya, yang ini. Kita pencet yang titik 3 ini. Kemudian ada intro 1, 2, 3, variasi dan juga feel. Jadi untuk intronya kita pilih yang sebelah kanan lagi ya untuk keyboard. Yang ini intro 1. Untuk intro satunya saya taruh di bagian sebelah kiri ya. Yang ini dia intro 1, intro 1 kita pencet. Jika sudah muncul di layar kontrol yang seperti ini, klik baik. Jika sudah berhasil di mapping, maka warnanya akan berubah warna hijau seperti ini. Ini warna hijau dia ya. Kemudian di bagian lainnya kita masuk ke intro 2. Kita pencet lagi, kemudian kita pilih di tombol mana kita taruh intro 2 di sini. Kemudian kita klik baik. Oke, kemudian masuk ke variasi 1. Itu juga kita pencet. Lalu kita pencet lagi di keyboard operate di mana mau kita letakkan untuk variasi satunya. Di sini setelah masuk kontrol, masuk lagi kita klik baik ya. Kemudian kita masuk di variasi 2 dan di sini sudah ada variasi 2 untuk tools-nya. Jika sudah, klik baik lagi. Kemudian variasi 3 kita klik lagi di sini. Jika sudah masuk, klik baik lagi. Kemudian variasi 4. Jika sudah, kita klik lagi tombolnya. Jika sudah masuk, klik baik ya. Yang variasi 4 klik baik. Jika sudah, maka sekarang kita coba tes ya, apakah berfungsi ataupun tidak. Kita coba mainkan ya. Di sini bisa dilihat ya, jika ada perpindahan karena suaranya tidak nampak di video ya. Jadi ini untuk intro satunya. Untuk variasi 1 itu sudah muncul tulisannya di layar ya. Variasi 2, variasi 3 dan variasi 4 seperti itu.
Nah, jadi sangat mudah bukan? Jadi ini semuanya bisa mendukung jenis keyboard apa saja ya, seperti itu. Nah, untuk seterusnya kita atur lagi atau mapping lagi jika mau diteruskan, kita pilih model lagi, lalu di sini bisa dipilih mana jika mau fade in out artinya suaranya semakin kecil, kita pilih di bagian sini, pastikan ini fade in out ya. Dan di sini saya pakai yang tombol ini ya. Oke, kontrol pagar 134 kita klik baik. Oke, jika sudah, maka untuk chord mood, drum mood dan lain sebagainya ini bisa kalian setting ya, manual seperti itu. Nah, jadi untuk video kali ini supaya tidak terlalu panjang, kira-kira seperti itu cara untuk mappingnya, seperti itu. Jadi jika kita mau menggunakan ini untuk melodi pertukaran daripada voice, bisa juga kita gunakan seperti itu. Jadi untuk voice-nya itu tergantung dari voice yang kalian masukkan di bagian sini ya. Ada keyboard setnya, itu ada voice yang kalian gunakan. Di sini saya mau pertukaran voice juga. Ini untuk break, jadi kita tidak perlu tekan di layar ya. Saya akan coba untuk menggunakan yang sudah saya siapkan untuk mappingnya ya, di MIDI, kemudian pilih mode, lalu kita pilih filenya, kita masuk di bagian sini ya. Oke, jika sudah, maka di sini kita bisa mapping ya, kita bisa lihat apakah sudah berhasil. Itu untuk keyboard set 2, ini untuk keyboard set 1, keyboard set 2, ini keyboard set 3 ya. Nah, seperti itu ya. Oke, kira-kira seperti itu cara untuk mappingnya. Jika ada yang memang masih kurang dalam video ini, bisa ditanyakan di kolom komentar supaya kita bisa buatkan apa saja nantinya yang menjadi keluhan dari kalian semua. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai dan sampai jumpa di video berikutnya.